Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Bersama saya Muhammad Suib Hamid. Saudara, hari ini kita akan berbincang terkait dengan jerat hukum narkotika. Seperti dirilis oleh BNN terkait dengan data daerah yang memiliki peredaran narkoba tertinggi di Indonesia, dan Aceh ternyata menduduki peringkat ke-6 di seluruh Indonesia. Tentu ini angka yang mengkhawatirkan kita, mengingat keberadaan generasi penerus yang akan datang. Jika peredaran narkoba terus terjadi dan meningkat di Aceh, maka akan berefek pada kualitas generasi kita yang akan datang. Lalu apa yang menyebabkan itu terjadi? Tidakkah jerat hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Narkotika itu tidak memberi efek jera bagi para pengedar, pengguna, dan juga produsen narkoba? Ataukah sebenarnya ada hal lain di balik tingginya peredaran narkoba di Aceh? Dan apa strategi atau langkah yang mesti disiapkan untuk mengurangi atau menekan peredaran narkoba ini? Nah, saudara, untuk membahas tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh 3 orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Haji Suharjono, SH MHum. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua saudara ada Bapak Masduki SHMH. Beliau merupakan Kepala BNN Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Masduki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga saudara ada Bapak Syahrul Maulidi SEMSI. Beliau merupakan Ketua Umum DPP Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Aceh. Assalamualaikum Bang Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung ke Pak Ketua Pengadilan Tinggi Pak Suharjono. Ini menarik, walaupun tadi data BNN memang menyebutkan di peringkat ke-6 tingkat peredaran tertinggi di Indonesia, Aceh. Kemudian dari perkara yang ditangani di Pengadilan Tinggi saat ini, Pak Ketua, sebesar apa kasus-kasus itu bersumber dari tindak pidana narkotika ini? Oke, terima kasih. Saya ada catatan mengenai narkotika di Provinsi Aceh. Pada tahun 2021 ada sebanyak 317 dari keseluruhan total perkara pidana 519, sehingga jumlahnya di persentase sekitar 63%. Kemudian tahun 2022 ada sebanyak 365 perkara narkoba dari keseluruhan perkara pidana 505 perkara, sehingga sekitar 72%. Tahun 2023 ini untuk bulan Januari ada masuk perkara pidana sebanyak 52 perkara, tetapi narkobanya sudah 38. Presentasinya 73%. Dan sekaligus kami jelaskan bahwa pada tahun 2021 itu untuk, ya ini luar biasanya, hukuman mati untuk perkara pidana sebanyak 14. Itu 2021? 2021. Okay. Tahun 2022 menjadi sama tahunnya 22 perkara. Berarti terus meningkat? Meningkat. Khusus bulan Januari tahun 2023 sudah 5 perkara narkoba dihukum mati oleh Pengadilan Tinggi. Ini sifatnya ada yang memperkuat, ada yang dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan karena kalau kita pelajari di wilayah-wilayah hukum lain, di Pengadilan Tinggi lain, belum tentu dalam waktu 5 tahun ada hukuman mati. Di sini untuk bulan Januari sudah 5 perkara tahun 2023. Angka yang sangat-sangat merisaukan. Oke, kalau begitu apa yang Pak Hakim lihat terkait dengan kenapa bisa hukuman mati dominan juga di Aceh? Apakah karena persentase narkoba atau barang bukti yang cukup besar dibandingkan daerah-daerah lain? Artinya memang cukup masif di tempat kita. Tentu terutama terkait dengan barang bukti. Karena dengan barang bukti yang puluhan kilo bahkan ratusan kilo
itu otomatis menjadikan yang imbal istilahnya, yang sesuai, yang seimbang dengan perbuatan itu adalah hukuman mati tentunya. Ini yang sehingga penyebab utama adalah karena besarnya barang bukti. Gitu. Artinya kalau dari kasus tadi, kalau kita compare dengan daerah-daerah lain mungkin tidak sebesar ini begitu Pak Ketua? Kira-kira demikian, mengingat kalau di PT pengadilan lain, wilayah hukum lain hanya paling 0, per gram atau gram. Di sini angkanya angka kilo bukan angka gram lagi. Gitu. Sehingga saya kira wajar kalau dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu, hukuman mati. Ini pembelajaran buat kita semua, perlu perhatian sang serius bagi kebijakan pemerintah, khususnya bagaimana melakukan upaya pencegahan terhadap narkotika yang sangat masif dan jumlah pun sangat banyak dan besar. Gitu. Oke, memang kita dengar saja memang agak ya takut-takut juga kita ini membayangkan bahwa ternyata begitu luar biasa ya kondisi peredaran narkoba di Aceh. Tadi memang disebut oleh Pak Ketua kilogram, bahkan pernah tahun 2021 kalau nggak salah saya itu ton ya, ada 2,5 ton yang juga sempat kita diskusikan di sini. Kenapa bisa sedahsyat itu temuan barang bukti narkoba di Aceh. Nah Pak Mas Duki khusus di Kota Banda Aceh seperti apa deskripsi terkait dengan peredaran narkoba ini? Ya. Tadi kan seperti yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi bahwa memang penanganan narkotika itu tidak cukup dengan penegakan hukum. Sudah banyak dilakukan penegakan hukum, hukuman mati, tapi masih banyak peredaran narkotika yang ada di Aceh. Sebenarnya yang perlu kami koreksi bahwa yang peringkat 6 itu bukan peredaran narkotikanya, tetapi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Oke. Jadi itu yang perlu kita koreksi, bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Aceh itu memang peringkat 6 secara nasional. Khusus di Kota Banda Aceh, ini ada beberapa, karena memang Banda Aceh ini adalah ibu kota provinsi dan banyak ibu kota kabupaten lain itu kan datangnya ke Kota Banda Aceh. Benar. Sehingga penanganan yang dilakukan di Kota Banda Aceh perlu juga ada sinergi program, baik pengadilan, terus kemudian BNN, Polres, Bea Cukai, dan penggiat-penggiat yang lain termasuk tadi disampaikan salah satu narasumber kita adalah inspirasi keluarga anti narkotika. Nah di BNN Kota Banda Aceh sudah melakukan yang namanya program ketahanan keluarga anti narkotika, yang nantinya keluarga ini kita coba kembalikan fungsi keluarganya. Karena kebanyakan orang pakai narkotika itu diawali dari masalah dalam rumah tangga. Oke. Sehingga dalam rumah tangga ini coba kita kembalikan fungsi keluarganya antara orang tua dan anak, bagaimana komunikasinya yang efektif, karena kebanyakan sekarang komunikasi tidak lagi efektif antara anak dan orang tua. Dan ini penyebab pemakaian narkotika. Kenapa? Dari pencegahan ini, karena penanganan narkotika itu ada dua penanganan. Ada demand reduction, ada supply reduction. Ketika demand reduction kita tekan, maka peredaran bisa kita tekan. Peredaran itu akan tetap ada selagi masih banyak permintaan. Makanya kita coba mulai dari ketahanan keluarga, kemudian ada teman sebaya anti narkotika. Kita bina dalam 1 tahun sehingga seperti halnya kita menanamkan chip, mereka menularkan kepada remaja yang lain agar untuk tidak pakai. Dan berikutnya program andalan kami adalah intervensi berbasis masyarakat. Nah intervensi berbasis masyarakat ini bagaimana masyarakat bisa memulihkan masyarakat yang lain yang terlanjur pakai, tentunya dengan kategori kecanduan ringan. Kalau kecanduan sedang, intervensi berbasis masyarakat yang ada agen pemulihannya bisa dirujuk ke BNN Kota Banda Aceh untuk kita lakukan rawat jalan. Oke. Nah ini ada beberapa program-program yang sudah kita lakukan atau treatment agar bisa menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yang ada di Aceh dan Kota Banda Aceh khususnya. Begitu. Oke, kalau begitu seperti apa yang terlihat di lapangan dari sisi perbandingan ya, apakah dengan program-program yang dijalankan saat ini
memang terlihat cukup efektif untuk menekan angka itu. Mungkin Pak Mas Duki bisa gambarkan dari kasus sebelum program-program ini ada seperti apa persentase kasusnya, kemudian ketika program ini diluncurkan, adakah peningkatan Ya, larangan itu? betul. Karena kasus ini kan sebenarnya memang perbandingannya tidak bisa kita lakukan perbandingan lurus atau perbandingan terbalik. Berapa yang sudah tertangkap, berapa yang sudah pakai narkotika berikutnya gitu kan. Karena memang wilayah Aceh ini ada jalur-jalur tikus yang gampang narkotika itu masuk ke wilayah Aceh. Karena ada beberapa wilayah pantai yang ada 29 titik yang kita deteksi itu menjadi jalur tikus untuk masuknya narkotika ke Aceh. Wilayah laut yang sangat luas juga punya potensi untuk masuk barang narkotikanya. Karena memang hukuman mati tidak menjadikan efek jerah bagi bandar karena memang mereka punya tujuan lain. Gitu ya, tujuan lain. Ya salah satunya adalah melemahkan generasi bangsa kita. Kita tahu bahwa dulu Presiden pernah mencanangkan bahwa tahun 2045 itu adalah Indonesia Emas. Dan ada beberapa yang tidak berkeinginan bahwa Indonesia itu mencapai Indonesia Emas. Makanya bonus demografi di tahun 2030 itu akan dihancurkan mulai saat ini, gitu, melalui narkotika itu. Nah, yang ada maksud pihak itu apakah pihak luar atau pihak internal kita, Pak Mas Duki? Berbagai macam pihak sebenarnya. Pihak luar lebih dominan, internal kita ini kan dia ingin memanfaatkan peluang untuk memperkaya dirinya, untuk kemanfaatan dirinya dengan menghancurkan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena ada beberapa oknum dari masyarakat kita. Karena oknum itu, kita bahasa oknum itu kebanyakan ke instansi, padahal masyarakat juga ada oknum. Dari oknum masyarakat dari pantai, dari laut lepas, dibawa barang haram itu ke daratan. Artinya kan ada yang membawa. Dan ini kalau dibilang masyarakat, tidak semua masyarakat, tapi ini adalah oknum dari masyarakat itu. Oke, khususnya mungkin oknum nelayan juga. Ya, artinya memang dari deskripsi kasus yang sering terjadi, memang seringkali para nelayan mungkin merasa tidak tahu sehingga dimanfaatkan oleh para bandar yang ada di tengah laut itu. Betul. Baik, sebelum ke Pak Syahrul kita pause sejenak, pemirsa tetap bersama kami, perbincangan ini akan berlanjut setelah yang berikut ini. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik saudara, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan jerat hukum narkotika. Saya ke Pak Syahrul ya. Nah Pak Syahrul, sebenarnya apa yang mendorong misalnya hadirnya ikan ini? Apakah memang
dilihat bahwa saat ini keluarga menjadi salah satu ujung tombak untuk memproteksi generasi-generasi berikutnya dari penggunaan maupun peredaran narkotika ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa inspirasi keluarga anti narkoba ini didirikan tahun 2013. Oke, berarti sudah lama ya? Sudah memasuki tahun ke-10 ya kan, 2013, dan alhamdulillah sekarang sudah ada di 13 kabupaten kota. Inspirasi keluarga anti narkoba ini karena saya dulu di Jakarta, kemudian 2011 saya kembali kemari, saya bertemu dengan teman-teman dan kami melihat bahwa ternyata persoalan narkoba di Aceh ini semakin tinggi dan semakin mengkhawatirkan. Di sini kan. Kemudian dari situlah kami bertiga tergerak untuk mendirikan salah satu organisasi ini yang berbasis memang keluarga gitu. Karena berbagai kasus kita melihat ketika seseorang terkena narkoba, sehebat apapun dia menjadi pemakai narkoba, kemudian kembalinya ke keluarga juga gitu. Benar. Nah, ke keluarga juga. Dari situlah kita coba menjadikan keluarga ini sebagai benteng utama gitu. Jadi kami harus melakukan edukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada keluarga gitu. Akhirnya kita rekrut teman-teman semua, ayo kita bergabung gitu. Baik yang pernah terlibat sebagai pecandu maupun yang belum pernah gitu. Untuk sama-sama kita menyuarakan permasalahan narkotika ini gitu. Dari situlah awalnya kita kemudian alhamdulillah sekarang sudah ada di 13 kabupaten kota dan ini semua mereka adalah relawan gitu. Artinya kita tidak digaji, kita tidak dibayar, akhirnya memang kita bergerak karena ketulusan, karena keikhlasan dan karena ingin menyelamatkan generasi gitu, ingin menyelamatkan masyarakat kita gitu. Dengan kemampuan yang kami miliki gitu, dengan segala keterbatasan gitu. Dari situlah awal ininya. Lalu dari temuan teman-teman ikan misalnya, tadi Pak Mas Duki sudah menjelaskan sekilas, tapi mungkin ikan lebih dekat lagi dengan keluarga. Sebenarnya bagi mereka yang terlibat dalam pemakai khususnya atau juga pengedar, ada apa di keluarga? Apakah memang terjadi broken home atau orang tua yang sibuk sendiri sehingga ada anak-anaknya itu tidak ada tempat untuk diskusi, mau tidak mau dia bergaul dengan yang lain hingga terjerumuslah seperti itu. Dari beberapa kasus yang kami tangani gitu kan, kami hadapi, emang ada beberapa faktor. Jadi tidak semua korban penyalahgunaan narkotika ini karena broken home, enggak juga, ada juga dari keluarga yang harmonis. Ada juga penghafal Al-Quran. Jadi ada beberapa faktor. Ada faktor ekonomi, kemudian faktor latar belakang keluarga yang tidak harmonis, kemudian ada faktor lingkungan, pergaulan gitu. Dia berasal dari keluarga harmonis, kemudian dia bergaul gitu. Jadi merasa tidak keren kalau dia tidak pakai narkoba, karena sebagian teman-temannya, teman-teman sebayanya sudah memakai narkoba misalnya gitu. Berarti kalau dalam konteks keluarga itu sudah menjadi gaya hidup begitu. Misalnya anak yang tadi. Kemudian ada juga emang karena ketidakpahaman orang tua. Saya pernah juga kegiatan sosialisasi di salah satu sekolah SMP kelas 3 waktu itu. Dia sudah tahu sekali tentang narkoba, dia update sekali melalui internet. Cuma dia penasaran, apakah narkoba ini benar nggak seperti yang dia baca tersebut gitu. Sehingga dia mau sharing sama orang tuanya, dia tidak berani. Dia takut, dia nggak tahu mau cerita sama siapa. Dia menceritakan, dia timbul keinginan untuk mencoba gitu. Benar tidak gitu. Di situ dia ceritakan, saya suruh ceritakan sedetil-detilnya. Sampai saya peluk dia, supaya dia jangan sampai ke tahap mencoba gitu. Kita jelaskan gitu kan, dampak-dampak buruknya gitu. Bahkan kami juga ada kegiatan di LP Anak, khusus anak, yang di Lambaru, itu usia 18 ke bawah itu anak di bawah umur Pak ya, yang berkasus dengan hukum. Ada beberapa emang kasus narkotika, dia terjebak dengan narkotika tapi dia sendiri tidak tahu gitu. Ternyata efek yang ditimbulkan oleh narkotika itu sebegitu bahayanya. Artinya di sini kita lihat kan, edukasi, sosialisasi ke masyarakat yang paling bawah itu kita belum terjangkau semua gitu. Demikian juga mungkin peran sekolah yang Pak Syarul lihat juga mungkin apakah belum maksimal, sehingga kan dalam kasus tadi banyak anak
tidak berani untuk bercerita pada orang tua lebih Ya, lanjut, ya. atau dia mencoba dengan teman-temannya di sekolah dan Ya. sebagainya. Apakah Pak Syarul melihat peran sekolah juga masih minim begitu? Ya, ini menarik sekali ini. Tahun sebelum COVID, Mas ya, Pak Mas ya, Ya. dibentuk relawan anti narkoba, Di RAN setiap- BNNP. Oke. Pak Mas Duki salah satu mentor kami ketika itu. Kita dibentuk seluruh Aceh dan kita bertugas setiap hari itu ke sekolah, ke masyarakat gitu. Jadi ketika kita mengunjungi sekolah, sekolah tingkat SD ada di beberapa daerah di tempat kita ini. Ketika kita sosialisasi, waktu itu kita sosialisasi tentang limcap kambing, yang lagi tren. Iya betul. Ternyata dikomplain sama anak sekolah tersebut. Pakai Apanya bahasa Aceh dia bilang bahwa di sini limcap kambing nggak main lagi Pak katanya. Udah naik level. Limcap banteng katanya. Sampai anak-anak itu membawa kita ke belakang lingkungan sekolah dan disitulah tempat dipakai oleh masyarakat sekitar, oknum masyarakat seperti Pak Mas Duki bilang tadi. Kemudian saya cari limcap banteng itu di mana dijualnya gitu. Ternyata ada di toko-toko bangunan. Emang ada limcap banteng tersebut. Nah, jadi anak SD aja dia sudah mengetahui. Kami terkejut gitu ya, kaget. Limcap kambing nggak lagi sih Pak, limcap banteng gitu ya. Kalau begitu dari belajar di kasus ini, khususnya pada sekolah dasar tadi, berarti ini kan kontributor utamanya sebenarnya siapa? Apakah ketidakpedulian orang tua atau memang lingkungan dia yang Pak Syarul lihat? 50-50 lah, ada juga faktor orang tua, ada juga lingkungan. Cuma kadang-kadang gini, kami kalau ke sekolah, guru menyuruh anaknya masuk ikut sosialisasi. Gurunya sendiri nggak ikut. Iya. Nah, kami kadang-kadang kita buat 2 sesi. Yang satu khusus murid, yang satu Pak Ibu Kepala Sekolah tolong kumpulkan guru-guru. Jadi kita berikan juga edukasi kepada guru. Supaya guru juga tahu, punya wawasan tentang bahaya narkoba itu. Ini disuruh murid, guru santai sendiri nggak ikut. Padahal mereka sendiri nggak, sebagian besar nggak tahu juga gitu. Oke. Makanya kan harus kompak, semua harus bersatu dalam menangani permasalahan narkoba ini. Tidak cukup ke murid, tapi guru juga harus diberikan edukasi, diberikan pencerahan gitu. Oke. Kemudian kalau pada level-level sekolah menengah atas gimana Bang Syahrul? Pernah dikunjungi ke sana dan apa yang terlihat? Maksud saya kalau kita banding tadi kan misalnya ada sekolah SMP dan juga SD. Apakah memang terlihat bahwa semakin sekolah SMA tingkat keinginan para siswa untuk mencoba juga semakin besar? Kalau tingkat keinginan lebih besar di tingkat SMA. Kalau SD ini dia sekedar tahu, tapi dia kan berusaha untuk mencari, itu kan sulit masih anak SD. Ya kan, kalau SMP, SMA ini sudah mulai nih. Oke. Nah, kalau SMA malah dia ada yang kita tangani di tempat rehabilitasi, ada beberapa orang hanya karena diejek sama teman-temannya. Nggak gaul. Nggak gaul, nggak keren, kayak banci, kayak bencong, akhirnya dia mencoba gitu. Tadi ada berapa? Ada 10 orang kita tanya, 8 orang ternyata dia cocok dengan sabu misalnya gitu. Karena membuat dia happy, membuat dia senang. Oke, jadi disinilah awal mula Awal mula. dia mengenal itu. Ya. Oke, baik pemirsa, memang kalau menyimak cerita Bang Syahrul memang cukup menyedihkan kita. Ya. Artinya pada level SD sekalipun narkotika ini sudah mulai dikenal ya. Sudah update dah. Sudah. Informasi. Aduh, walaupun memang kita bercerita agak sedikit tertawa, tapi sebenarnya menyedihkan juga dengan kondisi yang disampaikan Bang Syahrul. Oke, kita nanti akan update lagi. Saya kembali ke Pak Ketua. Pak, sebenarnya selain tadi kasus-kasus tadi Pak Ketua, apakah Pak Ketua melihat bahwa sebenarnya jerat hukum atau sanksi yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika sendiri itu tidak memberi efek jera bagi para pelaku? Sehingga di kita tadi kan hukuman mati juga sangat besar, Januari saja sudah 5 kasus. Menurut pengamatan saya bahwa pasal-pasal ancaman narkoba sudah sangat serius dan tinggi. Bahkan juga hakim terutama dan jaksa sudah dimerubah untuk menuntut setinggi mungkin terhadap perbuatan. Namun dalam kesadaran masyarakat khususnya ini perlu pemahaman yang cukup komprehensif mengenai bahaya narkotika, apakah dari kesehatan atau dari masa depan hidup berikutnya, kemungkinan dapat pekerjaan tidaknya bagi pengguna narkotika, ini perlu penyadaran. Sehingga bagi kami, saya melihat untuk pencegahan narkotika itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan. Tidak hanya dari sisi hukum semata, tetapi lebih dari sisi pencegahannya.
Dan ini menurut saya bahwa pemerintah harus berperan besar dalam penganggarannya, juga SDM, pelaku pencegahan narkotika itu. Jadi tidak hanya diserahkan semata-mata atau sebagian ke LSM, kesadaran masyarakat dari LSM itu, tetapi bagaimana pendekatan pemerintah juga dilakukan, pendekatan dari LSM juga dilakukan, juga pendekatan dari keluarga yang sudah dikembangkan tadi. Ini menjadikan salah satu trik bagaimana upaya pencegahan ini akan berhasil kalau semua bersama-sama dilakukan. Berarti yang Pak Ketua lihat bahwa memang kita belum begitu sinergi ini Pak, sehingga agak sulit tadi untuk memberantas ini secara masif. Ya memang kita dihadapkan bahwa wilayah Aceh khususnya, wilayah yang berbatas langsung dengan luar negeri. Sehingga kemungkinan meski kita sudah berusaha sinergitas tinggi, tetapi karena dari luar itu begitu derasnya arus narkotika itu, sehingga ini perlu lebih ditingkatkan lagi upaya kita untuk melakukan pencegahan. Nah, ini juga tidak hanya diplomasi di tingkat negeri kita, wilayah Aceh khususnya, tetapi menurut saya harus pada tingkat internasional dengan negara-negara tetangga untuk bagaimana upaya pencegahan ini dilakukan agar tidak ada upaya ada jalur-jalur tertutup, ada permisi dari negara tertentu umpamanya yang memungkinkan yang penting bukan di negara saya, itu kan membahayakan itu. Sehingga sedapat mungkin kita membuat masing-masing saling bertanggung jawab untuk bagaimana pencegahan itu dilakukan sedemikian rupa. Tidak ada negara yang boleh memproduksi umpamanya atau daerahnya jadikan tempat berproduksi itu narkotika itu. Oke. Kalau Pak Ketua lihat dari ancaman hukuman yang ada dalam undang-undang dan juga pada prakteknya yang diputuskan oleh para hakim, pertimbangan-pertimbangan yang dipakai apakah memberi ruang tidak bagi para pelaku tadi untuk melakukan tindakan serupa? Maksud saya begini, terkadang seyogianya memang dia hukuman mati, namun ketika dalam proses pemeriksaan barang bukti dan sebagainya, memang para hakim akhirnya melihat ini lebih cocok 20 tahun saja atau seumur hidup saja mungkin. Apakah ada pengaruh dengan yang seperti itu Pak Ketua? Masalah pertimbangan hukum tentu banyak hal yang diperhatikan. Apakah dampaknya kepada masyarakat, juga pada terdakwa, juga pada negara. Ini terutama juga dipertimbangkan dari barang buktinya, karena dari barang bukti itu akan berakibat yang sangat meluas, tidaknya itu menjadi pertimbangan utama. Dalam hal ini semua aspek akan dipertimbangkan, tetapi tentu hakim tidak memberi ruang kepada kemungkinan mungkin pelaku-pelaku yang lain untuk mencoba. Jadi kita upaya supaya hakim untuk, karena pintu terakhir, kita upaya untuk melakukan pencegahan dengan hukuman yang sedemikian rupa. Hanya saja keinginan kita tentunya ada proses berikutnya, umpamanya dihukum mati, nah tentu bagaimana kelanjutan dari hukuman mati itu. Jadi tidak hanya dalam wujud hukuman dalam kertas atau dalam vonis semata, tapi bagaimana eksekusinya ke depan. Artinya menurut Pak Ketua bahwa dari sisi produk hukumnya mengatur itu sudah cukup oke sebenarnya. Hanya saja memang kalau di Aceh kenapa juga terus meningkat. Tadi ada problem yang sudah digambarkan Pak Mas Duki, Bang Syahrul. Tapi di sisi lain kita butuh kerjasama untuk menangani perkara ini Pak Ketua ya. Ya, kalau menurut saya itu lebih bukan pada masyarakat kita. Lebih karena dari barang bukti yang ada itu lebih di dunia internasionalnya. Hubungan dengan negara lain. Dan dalam pengamatan saya sebenarnya kalau di sini kasus ganja seandainya pusat boleh dibilang Aceh termasuk daerah ganja yang besar, tapi kasus yang masuk yang dihukuman mati justru bukan dari ganja. Tapi itu, dari sabu-sabu itu yang produksinya dari luar. Dari luar. Nah itu makanya saya katakan ini
kerjasama dengan negara lain, jangan memberi ruang untuk ada produksi di negara itu dan kemudian diedarkan di negara lain. Jadi ini mari kita negara untuk bagaimana mengupayakan koordinasi, kerjasama, komunikasi dengan negara lain untuk melakukan pencegahan karena efek jeleknya ke kita yang pasaran narkotika terbesar itu. Padahal tadi memang nebeng lewat aja, memang ketangkapnya di Banda Aceh misalnya. Akhirnya nama Banda Aceh juga tercoreng, Aceh tercoreng dan sebagainya. Oke, Pak Mas Duki, kalau Pak Mas Duki lihat tadi kan dari cerita Pak Ketua dan juga diaminkan oleh Pak Mas Duki, memang sabu-sabu menjadi jenis narkotika yang dominan di tempat kita ya. Dan ini kan ini produk luar. Nah, apa yang dilihat? Apakah memang kita tidak sanggup menutup jalur-jalur itu, kalaupun disebut tadi jalur tikus, ataukah memang ada oknum juga sih yang terlibat yang seharusnya menghentikan itu, tapi justru dia ikut serta menjadi pihak yang dalam tanda kutip mengawal itu. Ya, kalau demikian sebenarnya harus kita akui bersama bahwa kita memang tidak sanggup menutup arus derasnya masuknya barang tersebut masuk ke Aceh. Sebenarnya kalau sekiranya seperti tadi Pak Ketua sampaikan, ada kesadaran masyarakat secara masif misalnya, semuanya menolak terhadap barang masuk narkotika yang ada di Aceh. Gampung misalnya, ada Page Gampung. Seperti dulu ada Page Gampung. Benar. Nah, ketika Page Gampung ini bekerja dengan baik, ada masuk narkotika. Nah, ada sanksi adat yang perlu ditegaskan kembali. Karena saya melihat Aceh ini sangat kental adatnya. Misal nih, orang pakai narkotika, sudah dinasihatin oleh orang tua kampung nggak mau lagi. Kemudian saat ada acara kenduri, semua masyarakat nggak ada yang mau datang ke tempat kenduri itu. Gimana sanksi sosial yang demikian? Nah, persoalannya adalah bandar narkotika ini lebih dermawan daripada yang lain. Itu problem. Contoh Maulid misalnya, betul. atau apa, atau kita tidak contohkan itu menjadi tidak bagus. Lebih dermawan, ada kegiatan gotong apa royong saja. katakanlah. Iya, gotong royong. Dia bisa menyumbang lebih besar daripada orang lain sehingga bisa dilindungi begitu. Nah, makanya saya sependapat bahwa makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa penanganan narkotika ini tidak cukup dengan penegakan hukum. Saya kira di Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sangat keras sekali. Dan di narkotika ada juga TPPU di situ. Ada tindak pidana pencucian uang dan harus dimiskinkan. Tetapi juga tetap terlaksana itu. Makanya tetap kerjasama antara BNN dan masyarakat harus sinergi terus kemudian disadarkan kembali. Maka kebiasaan-kebiasaan dulu pada orang tua kita atau diberikan doktrin-doktrin lah anak-anak agar tidak pakai narkotika. Dulu kita waktu kecil didoktrin bahwa nak jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Coba apa hubungannya antara bantal dan bisul? Gak ada hubungan sama sekali antara bantal dan bisul. Tetapi dulu kita nggak mau duduk di atas bantal. Kenapa? Karena sudah takut bisul. Nah, bisa nggak kita berikan doktrin kepada anak-anak sekarang, jangan pakai narkotika. Narkotika itu air kencing setan misalnya. Nah, hal-hal demikian akan menjadi efektif kalau semua masyarakat mempunyai kesadaran yang sama terhadap penolakan narkotika itu. Artinya menurut Pak Mas Duki bahwa pesan-pesan seperti itu mulai berkurang di masyarakat. Ya, makanya ini yang saya sampaikan bahwa komunikasi efektif antara orang tua dan anak itu sudah mulai berkurang. Saya mungkin tidak sependapat dengan Pak Sahrul bahwa ada orang yang keluarga dari harmonis pakai narkotika. Sekedar ingin coba tadi. Tidak mungkin orang keluarga yang harmonis, orang tua anaknya nggak berani ngomong sama orang tua tentang keinginannya. Berarti ada sesuatu, something wrong. Kalau seandainya dia harmonis, dia akan sampaikan, Mak, Pak, ada hal yang demikian. Menurut Bapak gimana? Pasti dia memberikan pertimbangan seperti kita dulu. Kita mau datang ke tempat manapun, kita pamit sama orang tua. Kita cium tangan, Mak, saya mau ke tempat ini, mau ke tempat itu. Kita cium tangan orang tua. Karena apa? Ada keharmonisan dalam keluarga. Nah, saya yakin seperti halnya ikan di laut, dia tidak akan keluar, tidak akan asin ketika kita angkat. Padahal air laut itu asin. Sama halnya keluarga yang harmonis. Kalau lingkungannya tidak bagus, keluarganya bagus, bentengnya bagus, dia bisa menjadi warna di lingkungan itu. Bukan sebaliknya malah ikut
terwarnai. Oke, sepanjang tadi memang peran keluarganya betul-betul maksimal. Betul, itu maksud saya tadi. Oke. Kalau seandainya keluarga harmonis nih kita sampaikan itu. Karena Benar. saya belum pernah menemukan, kalaupun Pak Sarul menemukan mungkin dari 100 ada 1 mungkin. Iya. Atau dari 1000 ada 1. Karena kalau keluarga harmonis, saya belum menemukan dia Teorinya memang sulit tadi. iya, gitu dia menemukan. Oke, kalaupun ada memang di antara 10 1 atau 101 tadi, Iya. tapi pasti ada miskomunikasi juga. Iya, berarti terjadi dia harmonis dong. Berarti ada sesuatu. Kalau dia harmonis, oh ada sesuatu, berarti nggak harmonis dong. Oke. Iya, itu maksudnya. Baik, sebelum ke Pak Syarul kita jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan ini akan berlanjut setelah informasi yang berikut ini. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau tidak. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang terkait dengan jerat hukum narkotika. Baik, saya ke Pak Syarul ya. Tadi menarik menyimak statement Pak Ketua Pengadilan kita dan juga Pak Mas Duki. Memang pendekatan local wisdom itu menjadi amat sangat penting sebenarnya bagi masyarakat untuk memproteksi persoalan peredaran narkoba ini. Salah satunya Pak Gampung ya. Apa yang dilihat oleh ikan, temuan observasi ikan, apakah konsep local wisdom seperti Pak Gampung ini masih ada tidak di masyarakat, masih berfungsi tidak? Ataukah sekarang dalam bentuk yang lain sebenarnya? Ada tapi dalam bentuk yang lain. Terkait Pagi Gampung, berapa tahun yang lalu saya pernah berkoordinasi dengan Dinas Syariat Islam Kota. Waktu itu Dinas Syariat Islam memang membentuk Pagi Gampung. Nah, kemudian kami hadir, kami audiensi, dan kami meminta supaya permasalahan narkotika ini juga dibekali kepada para Pagi Gampung. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak berjalan semenjak COVID. Cuma saya begini, saya melihat penanganan narkotika ini sudah dikumandangkan bahwa Indonesia darurat narkoba, setiap hari meninggal sampai 40 orang rata-rata, itu kan klaimnya. Yang sudah terkontaminasi narkoba sekian juta, narkoba yang masuk sudah bertonton, tapi penanganan ini tidak mencerminkan darurat gitu. Biasa-biasa aja. Apa yang Anda maksud tidak? Yang mananya? Kita Sektor contohkan mananya? seperti penanganan COVID. Artinya negara di sini tidak total gitu. Oke. Tidak hadir seperti kita menangani COVID. Malah kalau COVID ada refocusing lagi. Ada refocusing, ya kan? Masuk mall harus PCR. Ini kenapa nggak masuk mall tes urin misalnya gitu. Oke. Ada suatu langkah-langkah yang menunjukkan bahwa ini darurat. Setiap hari kita meninggal 30 sampai 40 orang. Karena narkoba, ya kan? Saya waktu diwawancara salah satu podcast, kan satu hari 30 sampai 40 Pak Sarul. Kira-kira hari ini sudah berapa yang meninggal ditanya. Kita tidak terupdate. Waktu COVID kan diupdate tuh, setiap hari meninggal, setiap hari COVID, setiap hari ini. Nah, tapi ini kenapa enggak? Dibentuk Satgas COVID di Gampung.
dibuka tenda segala macam gitu kan. Nah, tapi ini kan nggak, Pagi Gampung pun nggak berjalan. Nah, ini kenapa tidak penanganan narkoba yang sudah darurat, tapi tidak dilakukan seperti kondisi COVID misalnya gitu, ataupun penanganan konflik di Aceh, ya kan, dicari orang GAM di mana-mana misalnya seperti itu, ditemuin di ini ya, ada seperti itu, ini kan nggak ada. Ya kan, yang kita lakukan ini hanya standar-standar aja, ya kan, standar-standar aja. Nah, tapi negara saya melihat di sini belum maksimal, itu kita harus mengakui gitu. Padahal tadi bahwa secara status sebenarnya kita darurat. 2000 berapa tuh dideklarasikan kan bahwa Indonesia darurat narkoba, walaupun sebelumnya sudah darurat gitu. Ini dikumandangkan oleh Bapak Presiden 2014 kalau saya tidak salah kan. Ini sudah 9 tahun. Kumandang darurat itu belum dicabut. Makin darurat, akhirnya makin laporan setiap tahun kan makin meningkat. Di Aceh juga gitu, dari 79.000 sekarang jadi 82.000 sekian misalnya. Setiap tahun meningkat. Kemarin waktu kami audiensi dengan Pak Kepala BNN yang baru, beliau juga menyampaikan meningkat lagi sekian %. Tapi, berarti kan, silakan. Berarti kan memang kita belum mampu melakukan penanggulangan masalah narkotika itu. Tapi kalau kita lihat dari jenis yang tadi, yang dominan beredar itu kan umumnya produk luar sebenarnya Pak Syahrul. Nah, apakah sebenarnya pendekatan diplomasi kita Indonesia yang belum kuat juga di dalam bekerjasama dengan negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia, yang sering menjadi jalur internasional untuk Indonesia. Apakah juga Anda lihat seperti itu kurang belum misalnya? Ya, kalau saya lihat emang upayanya sudah ada, upaya tersebut, ya kan. Tapi kerjasama mungkin Pak Mas Duki dari BNN kan sering mengikuti itu BNN tentang permasalahan narkoba setiap tahunnya itu kan secara internasional. Mungkin nanti bisa lebih menjelaskan gitu kan bagaimana kerjasama kita dengan terutama negara tetangga. Cuma kami pernah berkunjung ke Malaysia, waktu itu memang ikan diundang oleh salah satu universitas di Malaysia. Dan kita bertemu, kemudian ada salah satu tokoh di sana mengatakan kenapa orang Aceh banyak menjadi bagian dari kurir internasional. Ya kan? Rupanya dikatakan bahwa orang Aceh itu berani, kemudian jujur, dan dia setia. Artinya ketika barang yang dibawa orang Aceh itu tidak membilang siapa ini bosnya, siapa ini. Itu salah satu, Pak. Kemudian kami bertemu 2 orang remaja Aceh. Dia berjualan secara gelap sana, tapi dia bukan berjualan narkotika. Nah, dia berjalan barang-barang umum lah kan. Saya tanya sama dia pergi kemari dengan siapa? Dibawa salah satu abang-abangan gitu. Begitu sampai ke sana, mereka diberikan 2 pilihan. Sama anak ini di Malaysia kami ketemu di Kuala Lumpur. Dia bilang dikasih 2 pilihan. Yang pertama, kamu mau cari kerja apa mau cari uang, dia bilang. Kalau kamu mau cari kerja, ke sana pergi. Dilihatin orang kerja bangunan, kuli kasar. Tapi kalau kamu mau cari uang, dilihatin mobil-mobil mewah dia punya. Nah, terus apa tugas dia? Dia hanya membawa narkotika tersebut menyeberang saja dari sana ke Aceh. Bayarannya 25 sampai 50 juta dia bilang. Nah, tapi dia ketakutan, dia tidak mau. Itu menarik juga ya, dalam bisnis haram ada jujur juga. Ada jujur. Tapi terakhir sebelum ke Pak Ketua, saya pastikan ke Pak Syahrul, sebenarnya dari temuan Anda, apakah yang kasus di Malaysia tadi, kemudian interaksi Anda dengan masyarakat dan juga dengan remaja-remaja tadi, sebenarnya mereka paham tidak bahwa ada sanksi berat loh bagi mereka yang menggunakan, yang mengedarkan atau menjadi kurir tadi? Sebagian sadar, sebagian tahu. Sebagian ada yang nggak tahu, seperti kami di LP Anak. Ya kan mereka nggak tahu. Ada sanksi berat tadi. Ada sanksi berat. Mereka nggak tahu, akhirnya mereka terjerat dengan hukum, gitu ya kan. Nah, mereka nggak tahu, sebagian. Nah, sebagian ada yang tahu. Emang karena ada faktor lain yang membuat dia tetap bertahan, tetap untuk itu. Kemudian ada di penjara perempuan juga, kami pernah berkunjung. Dia sedang menjalani hukuman 4 tahun. Dia masak di kantin penjara tersebut, Pak. Waktu itu saya ada program modal usaha bagi mereka yang mantan pecandu ataupun yang pernah terlibat narkotika. Emang tidak besar modal usahanya. Kemudian saya tawarkan, dia masih muda dan cantik, dia jadi kurir dari Aceh ke Sumatera Utara. Dia sedang menjalani hukuman 4 tahun. Saya tanya, Kak mau nggak selesai dari sini nanti kakak jangan lagi jadi kurir. Kakak masakannya enak nih saya bilang.
Kami beli masakan dia di kantin tuh. Nggak mau bang. Saya tetap mau jadi seperti itu. Enak kali bang kerjanya. Cuma bawa sedikit, dapat uang banyak. Ini capek bang, bu minyak kita bawainnya seperti itu. Artinya dia sedang menjalani. Artinya dia tahu dia kena hukuman. Oke, Nah, tapi dia tetap mau melakukan itu nanti setelah itu. Gitu. Oke. Berarti memang ada keinginan serba cepat tadi Ya, kan? Cepat kaya, salah cepat. satu kan Ya, upaya untuk menjadi cepat kaya gitu. Oke. Oke, menarik bahwa apa ya, memang catatan kita hingga stage ini butuh kerjasama yang Ya. maksimal untuk memberantas ini, karena memang ini menjadi problem masyarakat yang dari statistik tadi kasus perkara memang terus meningkat. Nah, kembali ke Pak Ketua, sebenarnya dari penanganan pemerintah sendiri yang Pak Ketua lihat terkait dengan para pengguna dan pengedar narkoba ini, itu sudah efektif atau belum? Kalaupun belum, sebenarnya perlukah kita bersikap seperti usulan Pak Syahrul misalnya, ketika ini darurat memang sebagiannya tindakan dan kebijakan kita juga di dalam koridor darurat, Pak Ketua. Saya sependapat dengan dari Pak LSM mengenai bagaimana upaya kita mensejajarkan, mensinergitaskan antara program darurat narkotika dengan upaya penanganannya. Sehingga perlu ada pembiayaan, penganggaran yang cukup yang dilakukan pemerintah, khususnya daerah-daerah yang berbahaya seperti di Aceh, apalagi yang terkait dengan dunia luar yang sangat intens, sangat dekat, juga luas. Itu maka penganggaran khusus dari sisi pencegahan, pengamanan dan sebagainya agar tidak mudah adanya peredaran ke wilayah Aceh itu. Karena kalau kita bayangkan di Jawa itu rata-rata cuma 0, di sini sampai ton dan ratusan kilo atau puluhan kilo. Sehingga upaya pencegahan pun harus menjadi prioritas yang begitu kerasnya itu. Jadi proses-proses penanganan dengan di masyarakat juga dengan upaya seperti yang digambarkan menangani COVID dan sebagainya. Saya kira walau tidak harus seluruh negara seluruhan, mungkin daerah-daerah yang relatif lebih aman, narkotika lebih kecil barang buktinya, itu tidak terlalu perlu yang dengan segitu kuatnya. Tapi kalau daerah-daerah seperti Aceh ini perlu juga upaya yang demikian agar memberikan suatu pencegahan yang betul-betul dirasa oleh masyarakat. Enggak seperti gambaran, wah saya lebih baik jadi tukang narkotika lagi, di kurir, itu sangat memprihatinkan. Iya, betul. Mau hidup dengan pragmatisme, pendekatan kemudahan untuk mendapatkan hidup. Tetapi perlu juga penanaman nilai-nilai kesadaran yang tinggi dari sisi agama, nilai kemasyarakatan, nilai idealisme, bagaimana kita mengarah pada kehidupan yang bernilai sesuai nilai-nilai yang ada dalam nilai agama dan Pancasila. Oke. Gitu. Artinya memang kita sepakat dengan itu, dan memang lagi-lagi saya ingin sebut peran masyarakat, peran tokoh itu juga amat sangat penting di dalam upaya untuk mencegah ini, Pak Ketua ya. Oke, ini kita berada di stage terakhir daripada dialog ini. Kemudian Pak Mas Duki, untuk Banda Aceh sendiri, program-program BNN Kota ini bakal seperti apa dengan memperhatikan situasi dan perkembangan di lapangan? Iya, kalau di BNN Kota Banda Aceh ini sebenarnya sesuai dengan perintah dari Kepala BNN RI juga, bahwa kita ada program yang nama soft power approach, atau kita bentuk atau kita terjemahkan dalam bentuk pencegahan dan rehabilitasi. Nah, pencegahan itu banyak kita lakukan hal-hal, mulai dari tadi saya sampaikan adalah ketahanan keluarga, terus kita buat ketahanan remaja anti narkotika sehingga nanti remaja itu menjadi konselor sebayanya. Kemudian ada smart power approach. Dirasa sosialisasi secara tatap muka mungkin tidak bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan, kita gunakan digitalisasi. Seperti medsos kita lakukan. Hal-hal yang demikian kita lakukan smart power approach. Kemudian kita lakukan hard power approach. Ketika soft power dan smart power tidak lagi efektif, maka dilakukan penindakan secara terukur.
mulai dari penangkapan sampai kita limpahkan kepada kejaksaan sampai kemudian ke ketua muaranya. Kemudian yang terakhir itu adalah cooperation atau kerjasama. Cooperation, kita lakukan kerjasama dengan beberapa instansi dalam hal bahwa BNN tidak mampu sendirian dalam hal penyalahgunaan narkotika ini kita tanganin secara satu instansi. Tentunya ada beberapa instansi yang harus terlibat termasuk masyarakat. Maka stigma pecandu itu juga nanti menjadi ditakutin oleh masyarakat gitu. Atau menjadi musuh bersama misalnya. Ya walaupun nanti pecandu itu punya hak untuk direhabilitasi, itu persoalan lain. Tetapi dalam pencegahan tidak ada boleh orang coba-coba. Maka tugas utama kita itu adalah menekan angka coba pakai. Menekan angka coba pakai. Karena itu menjadi penentu. Menjadi penentu. Satu lagi tadi bahwa ada tadi anggapan enggak mau saya nanti yang disampaikan oleh Ikan tadi bahwa enggak mau nanti saya mau jadi kurir lagi. Karena memang tontonan yang selalu diperhatikan atau diperlihatkan di media bahwa glamor itu sangat menyenangkan. Dan ini kita nggak tahu salah siapa, kita tidak mencari siapa yang salah, tetapi paling tidak kita lebih banyak ketontonan daripada ketuntunan. Nah makanya mungkin hal-hal demikian, tokoh masyarakat, ayo bareng-bareng bersama BNN, kita mudah-mudahan optimis dalam hal pencegahan narkotika ini, paling tidak kita menekan angka coba pakainya. Gitu. Dan semoga ini bisa berjalan sebagaimana kita harapkan Pak Mas Duki. Iya. Kalau kita kan selalu tagline kita war on drug, speed up, never let up. Insya Allah semoga terwujud sebagaimana. Terakhir ke Pak Syahrul, sebenarnya penerimaan atau stigma masyarakat sendiri terhadap para pengedar pengguna itu seperti apa? Maksud saya ini kan juga berpengaruh. Tergantung apakah ingin menjadikan ini sebagai sanksi sosial, jadi dengan melabeli yang tidak positif tentu, ataukah sebenarnya dengan melihat bahwa ini dari stigma, dari sisi positif, maka mereka akan dinasihati dan diajak untuk meninggalkan dunia gelap itu. Ya, seharusnya kita melihat dari segi yang positif ya kan. Kita harus melihat. Saya pernah juga di dalam satu forum menyampaikan waktu itu forum Geci. Saya lupa kegiatannya di mana. Saya bilang seperti ini, saya kasih saran. Kalau nanti ada permasalahan narkoba di salah satu kampung, itu Geci harus bertanggung jawab gitu. Seharusnya Geci harus dipanggil juga selain keluarga gitu. Nah, supaya kan ada sanksi moral yang diberikan gitu. Nah ini kan nggak terjadi, Geci melepas tangan dan tidak mau gitu kan. Dan dikomplain saya waktu itu sama para Geci-Geci gitu kan. Nah saya sampaikan supaya tadi penanganan yaitu stigma masyarakat juga itu terhadap permasalahan narkoba ini di dalam kampung itu kan tidak dibiarkan begitu saja gitu. Ya kan, nah ini kan terjadi di mana-mana kampung. Bahkan ada Babin di situ, ada dari pihak-pihak terkait ya, yang punya kewenangan itu, tapi tetap mereka leluasa sekali beredar itu. Nah ini yang sangat disayangkan. Makanya kita berharap betul-betul lah kan dalam penanganan permasalahan narkoba ini tidak sanggup BNN sendiri, apalagi kami Ikan, ya kan. Ini udah Januari Pak, Januari sudah 5 kasus hukuman mati. Tapi kita masih santai-santai aja, pemerintah kita masih selu-selu aja kan. Nah ini kan miris kita lihatnya gitu. Baik, ini mengingat waktu, kita harus akhiri dialog ini, tapi saya kira pesan-pesan yang disampaikan tadi itu sudah cukup substantif dan semoga menjadi sesuatu yang bermakna bagi pemirsa kita. Terima kasih Pak Ketua, Pak Mas Duki dan juga Pak Syahrul atas waktunya di Aceh Bicara TVRI Aceh sore hari ini. Baik pemirsa, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan insya Allah. Semoga perbincangan ini memberi informasi dan juga langkah-langkah kita memang untuk terus war on drug dan juga mencegah generasi kita untuk terlibat atau terjun ke dalam dunia hitam ini. Tentu komitmen dan kerjasama kita khususnya di kampung-kampung, ada Page Kampung, itu menjadi salah satu yang bisa diandalkan untuk memangkas peredaran narkoba ini. Sampai ketemu di Aceh Bicara berikutnya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.